Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Dinayungan panjang umur, rezeki berkah melimpah barokah. Amin, amin, amin kepada Anda semuanya, kepada kita semuanya dimanapun berada. Untuk saudara-saudari dimanapun berada, salam sejahtera. Olah rasa, olah jiwa, olah fikir, olah sikir, mantapkan keyakinan dan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oke teman-teman, pada kesempatan pagi yang baik ini ya, kita masih kutip dari sindonews.com. Kita akan ulas-ulas apa yang ada tertulis di sini. Nanti sedikit saya mengomentari. Oke, ini masih Gunung Slamet dan sejarah Kerajaan Galuh Purba ya teman. Jadi kita kemarin sudah masuk ke nama-nama raja dan hubungan antara Galuh, Pajang, dan Cirebon, Caruban. Langsung saja teman, ini kita masuk ke topik pendirian dan silsilah raja kerajaan Cirebon. Oke, ini teman. Pendirian dan silsilah raja kerajaan Cirebon. Bismillahirrahmanirrahim, semoga bermanfaat tentunya ya teman. Dari kita kutip-kutip para penulis seperti beliau di sini Bapak Hasan Kurniawan, semoga yang telah menulis pada Kamis 8 Mei 2014 dan keluarga mungkin dimanapun berada, saya sangat berterima kasih bisa mengulas, mengutip dari catatan beliau yang tentunya melalui penyelusuran dengan meneliti peninggalan-peninggalan sejarah atau bertemu dengan keterkaitan yang sumber-sumber narasumber. Jadi perjuangan beliau Bapak Hasan Kurniawan itu saya mengucapkan salam hormat begitu sebagai penulis ya Bapak Hasan Kurniawan. Tentunya beliau merangkum tulisan ini itu di sindonews.com melalui perjuangan yang luar biasa, meneliti dari tempat satu ke tempat yang lain, sumber satu ke sumber yang lain, dan ini versi yang ada di sindonews.com yang ditulis oleh Hasan Kurniawan. Dan tentunya suatu ketika insya Allah saya akan baca lagi dari versi-versi yang lain teman, karena memang untuk sebuah cerita peradaban sebuah kerajaan-kerajaan itu banyak versi. Nah tinggal kita ambil kesimpulannya untuk referensi diri kita, lalu untuk menambah memupuk rasa cinta tanah air. Untuk cerita seperti ini bukan untuk sebuah tuntunan hidup, tapi untuk menambah rasa cinta kepada tanah air. Perbedaan itu pasti ada, jadi kita satukan dalam rasa bahwa tanah air itu, Nusantara itu serat akan cerita ya, banyak akan cerita. Oke, terima kasih. Langsung teman. Pendirian dan silsilah Raja Kerajaan Cirebon. Pangeran Cakrabuana 1430 sampai 1479 merupakan keturunan dari Kerajaan Pajajaran. Nah ini, ia adalah putra pertama dari Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi dan istri pertamanya yang bernama Subang Larang. Nah, Putri Subang Larang ini putri Ki Gedang Tapa teman, yang kalau nggak salah itu yang kemarin kita bahas Juru Labuh Muara Jati ya. Bernama Subang Larang, putri Ki Gedang Tapa, Raden Walangsungsang atau Pangeran Cakrabuana. Jadi Pangeran Cakrabuana adalah Pangeran Walangsungsang. Memiliki dua orang saudara kandung. Kemarin juga kita sudah bahas ya, yaitu Nyai Rara Santang. Nyai Rara Santang itu adalah ibunda dari Sultan atau raja di Cirebon pada era selanjutnya adalah itu Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah teman. Nyai Rara Santang dan Raden Kian Santang. Raden Kian Santang yang begitu dikenal di Jawa Barat hingga difilmkan ya. Dan tapak tilasnya juga banyak di sana. Sebagai anak laki-laki tertua, Pangeran Cakrabuana atau Pangeran Walangsungsang adalah putra tertua. Sebagai anak laki-laki tertua seharusnya ia berhak atas tahta kerajaan Pajajaran. Namun karena ia memeluk agama Islam yang diturunkan oleh ibunya. Ibunya Pangeran Walangsungsang. Itu adalah santriwati, kalau nggak salah santriwati dari Syekh Khuro. Maaf ya, mungkin kalau salah nanti ada yang membenarkan. Posisi sebagai putra mahkota akhirnya digantikan oleh adiknya Prabu Surawisesa, anak laki-laki dari Prabu Siliwangi, dan istri keduanya yang bernama Nyai Dewi Kentring Manik ya, Manik Mayang.
Nyai Cantring Manikmayang. Ini dikarenakan pada saat itu abad 16 ajaran agama mayoritas di Kerajaan Pajajaran adalah Sunda Wiwitan, agama leluhur orang Sunda. Gitu. Kita lanjut teman. Pangeran Walangsungsang akhirnya membuat sebuah pedukuhan di daerah Kebon Pesisir. Kebon Pesisir itu Caruban ya, mendirikan Kuta Kosot, susunan tembok bata merah tanpa spasi, membuat Dalem Agung Pakungwati, serta membentuk pemerintahan di Cirebon pada tahun 1430 Masehi. Dengan demikian Pangeran Walangsungsang dianggap sebagai pendiri pertama Kesultanan Cirebon. Pangeran Walangsungsang yang telah selesai menunaikan ibadah haji kemudian disebut Haji Abdullah Iman. Ia lalu tampil sebagai Raja Cirebon pertama yang memerintah kerajaan dari Keraton Pakungwati dan aktif menyebarkan agama Islam kepada penduduk Cirebon. Oke, di sini saya sedikit mengomentari teman, saya juga ada pernah baca tentang Pangeran Walangsungsang atau beliau adalah Sultan pertama di Cirebon atau Caruban, itu diangkat oleh Ki Ageng Tapa dan mertuanya Ki Ageng maksudnya adalah di sini Resi Danusela dan Danuwarsi, lalu memberikan gelar kepada beliau Cakrabuana. Kurang lebihnya begitu teman. Mungkin besok-besok kita cari ya sumber-sumber yang lain. Pendiri Kesultanan Cirebon memiliki hubungan erat dengan keberadaan Kesultanan Demak. Oke, sejarah timbulnya keempat keraton teman. Ini sejarah Cirebon dimulai dari kampung Kebon Pesisir pada tahun 1445 dipimpin oleh Ki Danusela. Nah ini Resi Danusela ini. Perkampungan itu mengalami perkembangan, selanjutnya muncul perkampungan baru yaitu Caruban Larang dengan pemimpinnya bernama Haji Abdullah Iman atau Pangeran Cakrabuana. Caruban Larang terus berkembang. Pada tahun 1479 sudah disebut sebagai Nagari Cirebon yang dipimpin oleh Tumenggung Syarif Hidayatullah, bergelar Susunan Jati atau Sunan Gunung Jati maksudnya. Susunan Jati meninggal pada tahun 1569 dan digantikan oleh Pangeran Emas yang bergelar Panembahan Ratu. Oke, lanjut. Pada tahun 1649 Pangeran Karim yang bergelar Panembahan Girilaya menggantikan Panembahan Ratu Panembahan Girilaya wafat pada tahun 1666. Untuk sementara Pangeran Wangsekerta diangkat sebagai Susunan Cirebon dengan gelar Panembahan Tohpati. Tahun 1677 Cirebon terbagi. Pangeran Martawijaya dinobatkan sebagai Sultan Sepuh bergelar Sultan Raja Samsudin. Pangeran Kertawijaya sebagai Sultan Anom bergelar Sultan Muhammad Badridin. Sultan Sepuh menempati Keraton Pakungwati dan Sultan Anom membangun keraton di bekas rumah Pangeran Cakrabuana. Sedangkan Sultan Cirebon berkedudukan sebagai wakil Sultan Sepuh. Hingga sekarang ini di Cirebon dikenal terdapat 3 sultan, yaitu Sultan Sepuh, Sultan Anom, dan Sultan Cirebon. Keberadaan ketiga sultan juga ditandai dengan adanya keraton, yaitu Keraton Kesepuhan dan Keraton Kanoman teman. Dan Keraton Kecirebonan di luar ketiga kesultanan tersebut terdapat satu keraton yang terlepas dari perhatian. Keraton tersebut adalah Keraton Gebang. Menelusuri Cirebon dan kawasan pantai utara Jawa Barat memang akan banyak menjumpai tinggalan yang berkaitan dengan sejarah Cirebon dan Islamisasi Jawa Barat. Beberapa bangunan sudah banyak dikenal masyarakat seperti Keraton Kesepuhan. Beberapa bangunan sudah banyak dikenal masyarakat seperti Keraton Kesepuhan, Kanoman, dan Kecirebonan, Taman Sunyaragi, serta komplek makam Gunung Sembung dan Gunung Jati. Oke, terima kasih teman-teman, sahabat semuanya. Semoga bermanfaat. Pada kesempatan hari ini kita ulas catatan cerita zaman kerajaan ya. Jadi zaman kesultanan kita ulas yang ada di Cirebon. Semoga bermanfaat. Terima kasih.
Salam rahayu, 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 sehat kinayungan, panjang umur untuk Anda kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.